Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita bertemu dengan Sayyidul Ayyam, hari termulia sepanjang zaman, hari Jum'ah Mubarakah, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kita berkahi hari Jumat ini dengan thalabul ilm, dengan majelis ilmu, dengan meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Semakin berkah hari Jumat ini, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah akan hadirkan untuk kita semua dalam kehidupan dunia ini, dan akan menjadi catatan-catatan, pundi-pundi pahala di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir kita pada hari yang mulia ini kita awali dari surat Al-Baqarah ayat 152. Perintah Allah kepada semuanya, kepada hamba-hambanya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru. Senantiasalah kalian mengingatku, maka aku akan mengingat kalian. Zikrullah artinya mengingat Allah. Orang yang senantiasa mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Bahkan di dalam hadis Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah saat kalian dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Allah akan mengingat kalian saat kalian sulit, saat dalam keadaan ujian Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua di ayat 152 adalah mensyukuri semua karunia Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Tentu kaitan ayat ini sangat erat dengan surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak tambahan karunia Allah kepada kita. Namun jika manusia ingkar, maka Masya Allah, azab Allah amat sangat pedih. Demikian juga Rasulullah SAW mengingatkan bahwa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala adalah juga cara kita untuk menambah tambahan kenikmatan dari Allah, dan amat Allah cintai. Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdih. Allah sangat cinta apabila tanda-tanda nikmatnya, bekas-bekas nikmatnya itu ada pada diri hambanya yang mulia. Jamaah yang Allah muliakan, ayat 153 merupakan perintah, namun dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ingat dengan ungkapan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Semua ayat Al-Quran yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu maka berisi perintah. Perintah untuk kebaikan manusia, khairan ya'murukum bihi, atau larangan dan juga untuk kebaikan manusia, syarran yanhakum anhu. Perintah di ayat ini untuk orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sama dengan ayat 45 yang sudah kita bahas, tetapi tidak ada awal ayat ya ayyuhalladzina amanu
tapi perintahnya sama. Mohonlah pertolongan dengan senantiasa mengedepankan sikap sabar dan menunaikan sholat. Sabar dan sholat adalah penolong kita saat kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan persoalan. Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan, idza hazzabahu amrun sholat. Apabila beliau baginda menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi musibah, beliau menunaikan ibadah sholat 2 rakaat. Sholat mutlak. Ya, kita dapat mengikuti contoh dari Rasul. Perbanyak sholat kita. Menunaikan sholat adalah cara kita memohon pertolongan kepada Allah. Bersikap sabar, cara kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kenapa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar? Karena kehidupan ini, kata para ulama, antara 2 keadaan. Keadaan yang menyenangkan, keadaan yang menyulitkan, sehat dan sakit, bahagia dan sengsara, senang dan susah, silih berganti. Kalau tidak di backup dengan sabar saat berada dalam keadaan sulit, keadaan susah, maka tentu kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang beriman itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengagumkan sikapnya. Apabila mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan apabila mendapatkan musibah, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar, bersama dengan pahalanya, bersama dengan kemudahan-kemudahan dan pertolongannya, bersama dengan perlindungannya. Karenanya dikaitkan dengan ayat berikutnya 155, 156 hingga 157 adalah contoh dari kesabaran manusia. Manusia yang mulia, manusia yang sabar saat mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk ujiannya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti, ini bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti. Berarti tidak ada manusia yang tidak diuji. Semuanya diuji. Ujiannya bermacam-macam, kadarnya pun beragam. Bentuknya diantaranya Allah akan menguji dengan sedikit rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dalam arti kematian, dan juga kekurangan buah-buahan. Namun pada akhir ayatnya Allah ingatkan, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka itu? Ayat 156, mereka itulah apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, sungguh kami milik Allah dan sungguh kami akan kembali kepada Allah. Dalam bahasa ulama, al-istirja, yaitu meyakini bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Seperti istighfar, memohon ampunan, isti'anah, memohon pertolongan, istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karenanya kalimatul istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tidak hanya karena kematian, cuman karena lazim di kita umumnya kalau kematian inna lillah wa inna ilaihi raji'un, benar. Tapi kalau ada orang sakit, ada orang yang celaka, ketika dikatakan innalillah, dianggap kita mendoakan kematian. Tidak, ini ayatnya bahwa musibah, bahwa semua ujian Allah saat orang yang bersabar istirja mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, Allah berikan 3 anugerah. Sholawat,
wa rahmah wa ulaika humul muhtadun ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Salawat artinya adalah doa, artinya adalah ikram, penghormatan, artinya adalah tambahan-tambahan kebaikan dari Allah. Warahmah artinya adalah kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pandangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa manusia ditimpa musibah ada dua kategori, ada dua tipe. As-sabir, orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang berserah kepada Allah sambil berusaha. Dan ada yang kedua, al-jazi'u, orang yang panik, orang yang tidak tentu haluan, orang yang bingung dan bimbang namun tidak melakukan apapun. Saat ini kita sedang diuji dengan wabah COVID-19, tentu kita ingin termasuk orang-orang yang sabar, yang akan mendapatkan pertolongan, rahmat Allah, dan kita selalu dibimbing oleh Allah, sehingga kita termasuk yang selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, ayat 154, tadi kita lompat ke ayat 155 karena kaitannya dengan ayat 153. Ayat 154 ada kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 170. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa mereka yang meninggal syahid, mereka yang termasuk syahid, sesungguhnya kematian itu adalah sesungguhnya kehidupan. Maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka yang meninggal di jalan Allah, mereka itu mati. Mereka itu senantiasa hidup. Di Ali Imran 170, farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan semua karunia Allah. Maka bagi orang beriman, sesungguhnya kematian bukan akhir segala-galanya, tapi awal kehidupan yang abadi. Seseorang yang meninggalnya husnul khatimah, ia berbahagia karena dia mendapatkan nikmat kubur. Berikutnya ia akan mendapatkan nikmat surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka yang dikategorikan syahid, seorang ibu yang meninggal dunia karena melahirkan, seorang yang terkena wabah dan musibah atau bencana, seorang yang mengalami kelaparan, atau orang yang tenggelam. Itu di antara mereka yang termasuk kategori syuhada. Tentu yang paling utama mereka yang meninggal dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. 158, Allah mengingatkan tentang salah satu dari kewajiban haji, salah satu dari manasik haji. Sebagian menyebutkan termasuk rukun, tapi mayoritas mengatakan termasuk wajib haji yang harus ditunaikan. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Setelah kita menunaikan ibadah tawaf, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, beliau menuju ke Bukit Safa dan kemudian membaca ayat ini, Inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah. Aku memulai sesuai yang Allah perintahkan untuk memulai, yaitu dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ayat ini menurut sahabat Ibnu Abbas ada sebab nuzulnya, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dan mereka ragu untuk menunaikan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, karena itu dilakukan pula oleh orang-orang di masa jahiliyah. Karenanya Allah mengatakan
fala junaha alaihi, tidak ada dosa bagi orang beriman untuk melakukan sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, meskipun dahulu orang-orang jahiliyah melakukan hal yang sama. Seperti juga tawaf, kita mengenal sejarah tawaf. Orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Mekah pun menunaikan tawaf. Bahkan mereka tawaf, dalam keadaan tidak berbusana, sehingga para sahabat ragu, khawatir. Mereka tawaf mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Maka Allah turunkan ayat ini bahwa tawaf, bahwa sa'i antara Safa dan Marwah adalah benar merupakan tuntunan Allah, maka tidak ada dosa, justru berpahala, justru menjadikan ibadah umroh dan ibadah hajinya sah. Dan disitulah jika orang mau menambah kebaikan, dipersilakan, karena Allah syakirun alim, maha berterima kasih, maha mensyukuri semua amal ibadah manusia. Apa buktinya? Kebaikan Allah balas berlipat ganda. Itulah tanda Allah mensyukuri semua amal ibadah manusia. Hadirin yang Allah muliakan, ayat 159, ayat 160 hingga ayat 162 berbicara tentang orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah turunkan dari petunjuk-petunjuknya, dari keterangan-keterangannya, dari ilmu-ilmunya. Di sini kita ingat, sudah kita bahas di ayat sebelumnya, yaitu mengimani semua kitab-kitab Nabi, mengimani semua petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyembunyikannya. Karena inilah hukuman mereka yang menyembunyikan petunjuk Allah, tuntunan Allah, ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah, nasihat-nasihat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ulaika yal'anuhumullah, mereka akan mendapatkan laknat Allah dan akan dilaknat oleh seluruh manusia. Pada laknat itu lawan dari rahmat. Maka untuk kita selalu mendapatkan rahmat Allah, kita hindari amal perbuatan yang dikategorikan mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah maha pemurah, Allah maha menerima tobat. Mereka yang berbuat dosa diberikan kesempatan, illalladzina tabu, kesempatan untuk bertobat, wa aslahu, untuk memperbaiki diri. Setelah bertobat, ia menjadi lebih baik, ia menjadi lebih soleh, menjadi lebih soleha, lebih takwa. Maka jika mereka melakukan itu, faulaika atubu alaihi, Allah maha menerima tobat, Allah maha mengampuni. Syaratnya bertobat sungguh-sungguh, taubatan nasuha, kemudian meningkatkan kebaikannya, memperbaiki diri. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanata tamhuha. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan seperti yang disampaikan di dalam ayat ini, bahwa kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan kesalahan. Dulu kita berbuat dosa, kita bertobat, sekarang kita beramal soleh. Dulu kita meninggalkan ibadah, kemudian kita bertobat dan kita tingkatkan ibadah, berarti kita termasuk orang yang mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka yang diberi kesempatan taubat tidak memanfaatkannya, ia meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Itulah kembali Allah ingatkan, mereka mendapatkan laknat Allah, bahkan laknatnya para malaikat, bahkan laknatnya semua manusia. Na'udzubillah. Masih banyak kesempatan kita bertobat. Mereka yang mengambil kesempatan itu, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Subhanallah, orang yang bertobat seperti tidak ada dosa. Namun kesempatan tobat yang tidak diambil, maka kemudian tentu laknat Allah, laknat malaikat dan semua manusia
Itulah yang digambarkan di ayat 161. Keadaannya adalah khalidina fiha, tidak berhenti tapi sepanjang masa, tidak diringankan azabnya oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang sangat merugi. Kesempatan bertobat amat sangat luas, hingga ruh berada di kerongkongan hingga matahari terbit dari sebelah barat. Inilah karunia Allah, kesempatan Allah. Kata Imam Al-Ghazali, at-taubah babu al-audah ilallah. Taubat itu adalah pintu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, ayat 163 hingga ayat 164. Ini dikategorikan sebagai ayatul uluhiyah, ayat atau bukti dan tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada ilah melainkannya, yang bersifat Maha Pengasih dan bersifat Maha Penyayang. Maka dilanjutkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda ilahnya Allah, uluhiyatullah, yaitu penciptaan langit dan bumi, tanda kekuasaan Allah, pergantian malam dan siang. Bayangkan kalau malam terus, bagaimana mungkin kita menjalankan kehidupan, mencari rizki? Atau siang terus, maka berat kita untuk berehat. Sesungguhnya pergantian malam dan siang itu nikmat dari Allah. Kemudian kapal yang berlayar di lautan yang memberi manfaat kepada manusia. Dulu alat transportasinya benar adalah alat transportasi laut. Sekarang ada darat, bahkan udara. Tapi kita yakini ketiga-tiganya adalah karunia Allah untuk memberi manfaat kepada manusia. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, yaitu hujan, yang menyehatkan, yang dapat dijadikan sarana kita bersuci, berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian pula dengan adanya air hujan, maka bumi jadi subur. Tumbuhlah sekian banyak tumbuh-tumbuhan. Demikian juga binatang-binatang hidup karena mengandalkan kepada air yang Allah turunkan dari langit. Kemudian ada angin, ada awan yang sesungguhnya semuanya dikendalikan oleh Allah. Akhir ayatnya, la ayatil liqaumi ya'qilun. Pergantian malam dan siang, langit dan bumi, bulan, matahari, bintang, seluruhnya alat transportasi, seluruh karunia Allah. Kehidupan ini bahkan dan kematian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, maha murahnya Allah bagi orang-orang yang selalu berfikir. Kita meyakini apa yang ada dalam kehidupan ini benar karunia Allah, benar nikmat Allah. Kalau itu menjadi keyakinan kita, berarti kita sudah mengamalkan Al-Baqarah 163 dan Al-Baqarah 164. Allah mengingatkan bagaimana kehidupan di hari kiamat kelak. Di antara yang Allah ingatkan 165 hingga ayat 167, bahwa nanti orang-orang yang mempersekutukan Allah akan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Mereka akan berlepas diri dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena ternyata perbuatan syirik itulah mengakibatkan mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti mereka berbuat syirik? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, mencintainya melebihi dari cinta mereka kepada Allah. Tapi orang beriman cinta kepada Allah asyaddu hubba, lebih tinggi, lebih besar. Kita boleh benar mencintai manusia, mencintai keluarga, mencintai teman, mencintai sahabat, mencintai manusia. Tetapi mencintai Allah harus lebih tinggi. Mencintai Allah harus lebih besar dari cinta kita kepada yang lainnya. Karena mencintai Allah itulah
alat kita mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti antara manusia, kata Allah, akan saling berlepas diri manakala melihat azab. Manakala mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mulailah mereka menyesal. Mulailah kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Mereka menyesali, bahkan mereka minta ditangguhkan kematian. Padahal penyesalan pada saat itu adalah penyesalan yang sangat tidak berguna. Itulah di antara keadaan di yaumil qiyamah, keadaan yang cukup berat. Sebelum itu terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan untuk beramal yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya hayatika qabla mautika, kehidupan ini sebelum kematian. Inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hamba-hambanya agar tidak menyesal di kemudian hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah kepada seluruh manusia untuk menjaga kebaikan dunianya, menjaga kebaikan akhiratnya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Subhanallah. Makanlah dari bumi Allah, dari rizki Allah yang berkategorikan halal secara syariat dan thayyib secara kesehatan. Allah tidak menafikan bab makanan yang sehat, makanan yang sempurna, bergizi, makanan yang baik untuk tubuh kita. Selain yang utama tentu harus memperhatikan sisi syariat, yaitu halalnya. Kita mengenal dengan halalan thayyiban, makanan yang halal dan thayyib. Yang halal itu berarti tuntunan syariat. Yang thayyib ini adalah merupakan cara kita menjaga tubuh. Karena itu perintah Allah. Maka memakan makanan yang halal dan thayyib berpahala di sisi Allah. Kenapa? Karena jika kita tidak mengindahkan yang halal, tidak mengindahkan yang thayyib, itulah termasuk kategori perilaku syaitan. Maka Allah larang kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Salah satu dari wujud langkah syaitan, mereka memakan yang haram, mereka memakan yang kotor. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa yang haram itu pasti merupakan perbuatan syaitan, godaan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu benar, salah satu ujiannya adalah banyak yang kemudian amat berat bagi kita untuk menjalankannya. Sementara neraka dihiasi dengan manis-manis, keindahan, kesenangan, dan kelezatan. Namun jika itu halal dan itu thayyib, berarti bukan godaan syaitan, laknatullah alaihi. Kenapa kemudian kita diperintahkan makan, mengkonsumsi yang halal secara syariat, yang baik secara kesehatan? Karena ketika manusia mencari yang haram, manusia mencari yang kotor, itu yang buruk, seperti narkoba, minuman khamr, atau hal-hal makanan yang diharamkan oleh Allah, maka akan terjadi as-su' wal fahsya. Akan terjadi perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan keji. Maka ada kisah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, apakah perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah, sangat besar akibatnya? Para sahabat bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Utsman mengatakan adalah az-zina. Kenapa? Karena perbuatan zina orang akan terjerumus kepada yang haram. Akibat dari perbuatan zina ada permusuhan, bahkan antar keluarga terjadi ketidakrukunan,
terjadi persengketaan dan pertikaian. Bahkan rusaklah kehormatan, harta juga mungkin akan hilang keberkahannya, dan lain sebagainya. Inilah al-fahsya, perbuatan keji yang menurut ulama tafsir adalah perbuatan yang konotasinya adalah zina dan semua pengantar kepada perbuatan zina. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini cerita bahwa ilmu itu penting. Dahulu orang-orang benar di masa jahiliyah tidak berpengetahuan, tidak berilmu, dan tidak berperadaban. Akhlaknya buruk, perilakunya keji. Demikian juga mereka amat sangat bodoh, jahiliyah. Maka ketika ditanya, mereka tidak bisa menjawab. Paling banter mereka menjawab, ini kami lakukan karena nenek moyang kami melakukan. Padahal ketika kita melakukan sesuatu, yang terbaik adalah kita ada ilmunya. Kenapa kita sholat? Karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah SAW mencontohkan. Berarti kita sudah berilmu. Kenapa kita berinfak? Kenapa kita bersedekah? Karena itu perintah Allah. Karena itu anjuran Rasulullah. Karena itu agar kita mendapatkan kebaikan. Agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ada ilmu. Jangan sampai seperti orang-orang terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan ikutlah apa kata Allah, ikutlah petunjuk Allah, mereka tidak mau mengatakan kami mengikut Allah, tapi malah mereka mengatakan kami mengikut apa saja, semuanya tanpa terkecuali. Kita mengikuti yang terdahulu hanya yang baik saja. Tentu orang-orang terdahulu pun ada salah dan ada kebaikannya. Kita ambil kebaikannya dan tentu kita tidak mengikuti keburukannya. Sama juga dengan kita. Orang-orang setelah kita, anak kita hanya mengikuti yang baik-baik dari kita. Manakala yang tidak baik, tentu kita memohon ampun kepada Allah dan berharap orang lain setelah kita tidak mengikuti keburukan agar kita mendapatkan pahala sunnah hasanah. Man sanna sunnatan hasanah. Orang yang melakukan kebaikan, diikuti kebaikannya oleh orang setelahnya, dia mendapatkan pahala meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Betapa banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kebaikan-kebaikan. Maka di sini mereka yang tanpa ilmu dikategorikan oleh Allah, dibuat perumpamaan, dan perumpamaan wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Orang yang ingkar kepada Allah seperti penggembala. Ia meneriaki dengan kata-kata yang kasar, kata yang keras kepada hewan gembalaannya, padahal hewan tidak mengerti bahasanya. Seperti orang yang tidak mau mengerti. Mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta. Inilah mereka yang tidak mau menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu menghindarkan kita agar kita senantiasa beramal dengan ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat satu bab di dalam kitab hadisnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Keagungan ilmu sebelum kita menyampaikan sesuatu, sebelum kita berbuat. Inilah keagungan ilmu. Karenanya mereka yang tidak mau menuntut ilmu dikategorikan sebagai summun, bukmun, umyun. Mereka adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, tuli karena tidak mau mencari ilmu, bisu, tidak mau berkata-kata yang menjurus kepada ilmu. Mereka buta karena tidak mau memperhatikan ilmu pengetahuan. Itulah contoh mereka zaman dahulu yang tentu Al-Quran mengabadikan agar kita terhindar dari keburukan-keburukan masyarakat-masyarakat jahiliyah yang sudah diluruskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayat 172 dan 173 dikaitkan oleh para ulama tafsir dengan ayat 168. Kalau tadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. 172 ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di sini cara kita untuk mendapatkan makanan-makanan itu adalah yang baik-baik, thayyibat. Sebelumnya halalan thayyiba. Kenapa? Apa perbedaannya? Kata para ulama, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan baik itu berarti yang langsung ada dan tumbuh di atas muka bumi Allah. Tapi yang kulu min thayyibat yang diusahakan oleh manusia, pekerjaan manusia, ikhtiar manusia, yang diusahakan manusia. Pekerjaan kita, pekerjaan yang thayyibat, yang baik, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Itulah perbedaan antara ayat 168 dengan ayat 172. Ditambah di ayat 172, washkuru, mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal, mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, itu patut kita syukuri. Kenapa? Karena ternyata mensyukuri pekerjaan, mensyukuri karunia, mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kita beribadah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Karenanya di dalam hadis Bukhari, talabul halal ba'dal faridati faridatun. Kewajiban kita setelah beribadah, menunaikan yang wajib, setelah sholat wajib, setelah beribadah adalah mencari rezeki yang halal. Maka kita doakan mereka yang sedang berikhtiar mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, karena itu juga termasuk kategori beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang Allah haramkan 173, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya di antara yang Allah haramkan adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih, tetapi tidak dengan menyebut nama Allah. Namun ada pengecualian. Ketika seseorang dalam kondisi terjepit, kondisi darurat yang sangat berat, untuk menyelamatkan nyawanya, untuk menyambung hidupnya, dibolehkan untuk memakan dan mengkonsumsi yang haram tadi, tapi dengan syarat ghairu baghin wala adin, artinya sekedarnya dan tidak melampaui. Misalnya hanya cukup satu ketul, cukup satu ketul, agar ia bisa melanjutkan kehidupannya, agar ia bisa menyambung nyawanya. Namun kalau kemudian berlebih-lebihan, tidak termasuk yang dibenarkan. Inilah kaidah usul juga para ulama usulul fiqh menyampaikan kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat, yang sulit, itu membolehkan yang tadinya kategori haram. Seperti sekarang fatwa MUI, pandangan para ulama, para ustadz, kita diminta tinggal di rumah. Bagi laki-laki diringankan untuk sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu wajib. Kenapa? Famaniturra, karena ada darurat, karena ada bahaya, karena ada sesuatu yang tidak memungkinkan. Inilah diantara yang diharamkan oleh Allah. Namun tetap saja ada pengecualian. Mereka yang diringankan oleh Allah dan terpaksa melakukannya, fala itsma alaihi, Allah akan memberikan dan menghapuskan dosanya dari seseorang yang terpaksa mengkonsumsi yang haram. Ini kesyukuran bagi kita. Alhamdulillah sampai hari ini, dan alhamdulillah insya Allah sampai kita menghadap Allah, kita diberikan kelapangan oleh Allah tidak mengkonsumsi yang haram meskipun darurat. Tentu tidak mau kita darurat, maunya adalah keadaan yang baik, keadaan yang nyaman, keadaan yang indah. Karenanya kita tetap terus-menerus memohon petunjuk Allah, memohon pertolongan Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi.
wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Kita terus menerus berdoa dengan doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hamba berlindung dari penyakit kusta, penyakit gila, penyakit kulit, dan penyakit-penyakit berbahaya termasuk wabah COVID-19 ini. Insya Allah dengan terus menerus kita meningkatkan ilmu kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua ujian, semua musibah insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya kita dapat melalui, dan insya Allah Allah akan hadirkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, hadirin jamaah yang Allah muliakan. Ayat 173 sama dengan ayat sebelumnya, yaitu mereka yang menyembunyikan. Kita ingat tadi ada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tambahannya di ayat 174, tidak hanya menyembunyikan, tapi mereka memperjualbelikan. Bahasa kita adalah kebaikan tidak bisa ditukar dengan keburukan. Ibadah tidak bisa ditukar dengan kemaksiatan. Ya, seseorang tentu tidak rela ibadahnya diganti dengan dosa, ibadahnya diganti dengan kemaksiatan. Yang halal tidak bisa diganti dengan yang haram. Ini istilah saja dari Al-Quran Al-Karim, yaitu memperjualkan kebaikan dengan keburukan dengan harga yang sangat rendah, yaitu dengan harga yang murah. Maka isyarat Allah, mereka itu seperti memakan api di dalam tubuh mereka, perut mereka, dan hari kiamat Allah tidak mau berbicara dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Menyampaikan semua ayat-ayat Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ibadah dan itulah kebaikan. Sebaliknya menyembunyikannya, bahkan rela untuk menukar yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, kebaikan dengan kemaksiatan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan akibatnya. Bahkan di ayat 175, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli azab dengan ampunan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya, fama asbarahum 'alan nar. Siapa yang bisa bersabar di atas api neraka? Siapapun tidak mungkin bisa bersabar. Bahasa ini adalah menunjukkan betapa harusnya manusia menghindari perilaku-perilaku yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Kita ingat surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya? Jagalah dari api neraka. Perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan masuk neraka. Pada masanya sama, berarti berbuatlah semua perbuatan amal ibadah yang mendekatkan kita kepada ampunan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin yang Allah muliakan, ayat 176, itulah mereka, itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Isinya adalah kebaikan dan kebenaran. Maka mereka yang berselisih tentang Al-Quran, sesungguhnya mereka sudah jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi artinya mengabaikan tuntunan Allah. Berselisih artinya tidak mau mengambil tuntunan Allah. Enggan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, maka mereka berarti amat sangat jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu memohon agar Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita. Majelis ilmu ini alhamdulillah dalam rangka kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan tuntunan Allah, dekat dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah apa yang kita amalkan
akan semakin menambah kebaikan, koleksi kebaikan kita di dunia, dan kita berarti sedang mempersiapkan kehidupan yang sangat mulia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Al-afu minkum, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.